Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat siang juga untuk teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Kita ucapkan selamat siang. Dengan lebih dulu kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari Sabtu ya, hari Sabtu. Agak siang memang, mohon maaf. WHR kembali on air. Tepat berada di kebun belakang ya. WHR mau mengajak teman-teman sekaligus mau ini ya, pembersihan area lahan milik kebun budidaya sebenarnya ya. Nggak akan kita terabas habis. WHR berdiri di tepat area perkebunan gayam ya. Nah di sini untuk target agenda bersih-bersih kita ya meliputi area ini ya, di sisi sebelah timur teman-teman ya. Nah bekas beberapa kayu yang roboh ya sudah dieksekusi sama om-om sama mas-mas kemarin, tukang jagal pohon sama jagal kayu ya. Ini nggak dibawa pulang, nggak tahu kenapa. Ini bisa dipergunakan sebagai dudukan ya, apa kayak apa gitu ya, dijadikan meja atau dengklik kan bisa ya, tapi nggak tahu kok nggak dibawa pulang. Untuk terdengar tarkim teman-teman, kita spill ya yang di area sisi timur. Nah kebun milik budidaya ini juga nggak diambili teman-teman. Jenis pohonnya pohon juwet ya, nggak tahu kalau genusnya lah dalam bahasa Indonesia itu apa, kita nggak ngerti. Jenis kayu ini ya agak kokoh ya, kokoh dan mungkin tahan terhadap rayap. Loh, ini nggak diambil semua teman-teman emang nih. Nah ini kan bisa dibuat elenan ya. Kalau biasanya buat saran atau landasan kalau buat mengolah bumbu dapur kan biasanya pakai. Nah ini kayak gini emang nih, kok nggak diambil sama orangnya ya. Nah itu juga nggak tahu ya. Biasanya jenis-jenis kayu ini biasanya dipakai anak-anak kecil untuk membuat ketapel teman-teman ya. Jenis kayu juwet itu kokoh, mungkin awet bertahun-tahun, digunakan sebagai bahan baku. Itu juga apa, konstruksi bangunan. Kalau sekarang kan jarang pakai kayu ya. Itu kita kembali, kita sesuai target awal ya. WHR sudah siapkan beberapa peralatan, termasuk diantaranya parang, golok ya, kantung sak untuk mewadahi ini semua. Kita ambil daun yang kering, ranting, dahan kayu yang nggak terpakai, termasuk ini ya. Oh ini banyak kayu dan bambu-bambu bekas teman-teman. Nggak ada yang menguti kan eman, mending langsung WHR pergunakan sebagai apa gitu ya. Bisa sebagai tambahan tonggak, bisa sebagai bahan baku bara api. Nah ini kurang nggak tahu berapa lama ini teman-teman sampai itu numpuk. Nah itu ya, kita intip, kita sepil ya. Wilayah wilayah gang milik tetangga sisi sebelah selatan itu. Nah itu sampah kiriman. Oh iya, kita ditemani Mbak Eli. Ini juga agak siang tapi nggak apa-apa ya. WHR mungkin akan silent dulu nanti ketika turun adzan zuhur. Karena WHR gini saya agak kesiangan teman-teman. Bukan kesiangan karena kita nggak planning ya, enggak. Tadi ada perbaikan jaringan. Jadi yo mau nggak mau WHR harus berangkat pagi tadi. Pulang sekitar pukul setengah 10. Berangkat tadi ya seperti biasa jam 6 pagi WHR. Loh ini sampah beling kok malah diecer di sini sama Mbak Eli ini. Loh sopo iki? Ini ki ya teman-teman ya. Oh alah. Ini kemarin sudah tak rajang tapi kok udah tak wadakan di tempatkan di satu toples gitu ya, kok malah ditumpahin di sini lah, percuma.
karena kan maunya WR kan ya tetap untuk sementara waktu ya. Kita kemas di apa gitu kok malah dibuang ke sini. Harusnya ditimbun ini teman-teman. Karena nggak masuk dalam agenda bersih-bersih kita ya nanti aduh ono Mbak Eli kira. Nanti akan kita punguti lagi, kita kemas lagi ya. Tetap akan kita timbun teman-teman ini. Limbah padat, sampah beling dan kaca. Wis, Pak Era kan langsung aksi aja ya teman-teman ya. Kita ucapkan selamat siang Mas Hafiz, Mas Akbar Hafiz, selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Om Hafiz atau Emas ya, kita panggil Mas saja. Semoga terhiburlah dengan kegiatan kita yang mungkin ya dibilang kayak gini ya, apa kadarnya, apa adanya juga. Terkait kemasyarakatan umat nanti ya, nun sewu nanti audionya mungkin akan kita silent kurang lebih 5 menit ya setelah adanya turun. Wire startnya ini sekitar pukul berapa ini? Jam 11 siang teman-teman ya. Kita lihat waktu, iya kita start di pukul 11.09 waktu Indonesia Barat ya, Sidoarjo. Wire pakai busana ini ya, pakai jaket aja kita wis sambil melindungi diri dari paparan sinar ultraviolet. Kita bawa sapu sama ini aja teman-teman, terlihat ya. Kita enggak ada yang bantu ya. Kita akan punguti ranting. Si teman-teman, tak atur dulu ya. Sudut kemiringannya enak piye iki. Nah, gini aja mungkin. Kita sudah izin Bu Dedia. Untuk sampahnya bisa Mas Heru kelola sendiri Mas gitu ya. Tapi intinya kita tetap santun sama patuh ya, namanya beliau juga orang sepuh. Yang bukan hak menjadi yang nggak jadi hak kita nggak akan kita ambil teman-teman. Ini hasil perkebunan gayam ini kan banyak berjatuhan biji-bijinya yang bisa dimanfaatkan secara komersil ya. Dijual lagi bisa, dikonsumsi sendiri juga bisa. Kita hanya ambil pungut-pungut sampah-sampah yang tidak memiliki nilai mutu gitu aja ya. Saya miringkan dulu. Mbak Eli gak kesini ya. Pertama-tama kita pisahkan ranting dan daunnya teman-teman, biar nanti pengelolaannya lebih praktis dan mudah ya. Dedaunan ini nanti kita bakar. Kita ucapkan selamat siang buat teman-teman ya. Mohon maaf Pak belum bisa pantau kunjungan teman-teman. Nanti kalau ada bantuan dari Mbak Eli, nanti kameranya biar dipantau dan itu ya, nggak ada operatornya soalnya. Loh, kok tak tesek gini gitu ya. Kita potong-potong jadi bagian terkecil ya. Adakah lagi? Oh ini.
Woi, daunnya kita sendiri kan. So ini Mbak Elira. Daun ketemu daun, ranting ketemu ranting ya. Wah, Mbak Eli, gimana Mbak Eli ini? Agak basah ini teman-teman, harus dilakukan penjemuran dulu ya. Kalau yang gede-gede, yang bongkolnya gede, yang lingkar batangnya besar, nggak kita ambil teman-teman ya. Barangkali si tukang jagalnya kembali lagi, nggak tahu. Kita ambil yang ini aja. Oh, ini punya kita sendirikan. Ini gede-gede gitu. Sik teman-teman. Wah, Mbak Elira.
Nah, kalau untuk nggak akan kita buat lama teman-teman. Tetap utamakan keselamatan teman-teman ya. Kalau ada sarung tangan, pergunakan sarung tangan. Hal yang utama ya. Tangan sama kaki. Kalau kaki ya tetap harus pakai sepatu boot. Oh, ada Jun teman-teman. Semoga nanti Mbak Eli nyusul ya. Oh ya, ada Mbak Eli. Oh, Mbak Eli bawa kursi teman-teman. Mungkin di samping kegunaannya juga bisa jadi sandaran duduk ya. Biar nanti Mbak Eli yang jadi operator. Sambil menyapa itikat baik teman-teman melalui silaturahmi ya kan. Melalui salam akan kita balas. Gede sampai lenggakono wae. Sudah, Mas Hafiz tadi sudah kami jawab ya. Oh, Muhammad Ryan belum. Mas Royan, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Mas Royan. Cari tempat agak teduh, Jun. Kamu Jun. Ayo jangan ke sini, Jun. Jun juga barusan potong rambut teman-teman. Modelnya kayak Yonglek. Ya situ ya. Di kediaman rumah kami juga ada terop teman-teman ya. Rencana nanti malam ada perayaan Maulid Nabi ya. Gak apa-apa. Jadi yang seharusnya ditempatkan di masjid karena masjidnya renovasi, akhirnya memakai bau jalan ya. Tapi jalannya jalan gang. Jadi sepanjang depan rumah Wak Heri itu sampai ke perbatasan RT 4 ya, kurang lebih 100 meter. Nah, jadi ya mungkin nanti malam agak berisik teman-teman. Besok ya, rencananya mohon maaf besok hari Minggu. Tapi teropnya sudah dipasang kemarin malam. Trot. Masih dalam momentum ini ya soalnya. Maulutan ya. Maulutan, lu kok ningke toh. Nah. Dek iku beli kok disuntek neng kono sapa sing nyuntek? Tak wadah toples kan wingi.
Mosok rosok. Nah, kadang tukang rosok ingin nun sewu, kadang ya. Hah? Duduk ana wadahe wis tak wadahi ning kono. Toples wadah wafer kono lho. Toples ilang, blingi ditumpuk ning kono. Nah, ini ya. Tukang rosok itu kadang ya nun sewu ngawur, teman-teman ya. Jadi timbul satu kecurigaan. Ya termasuk beberapa oli yang hilang, masalah oli ya Om. Ya enggak, cuma kadang kala yo. Yes, pokoknya gitu ya, tukang rosok gitu. Memang sering masuk ke komplek-komplek perumahan penduduk, teman-teman. Kadang ya nyelonong gitu, kadang nggak punya etika. Tapi kalau ditungguin sama pemiliknya baru celingak-celinguknya agak berkurang. Ini kan kita juga agak itu. Kan kelihatan dari gelagatnya ketika pemilik rumah datang ke rumah, ke belakang ya, maksudnya ke area kebun. Si tukang rosok itu nggak berani melipir ke itu, teman. Kadang ya kita pakai itu juga ya. Nah, dari cara gerak tubuh seseorang kan mereka takut atau tidak kan kadangkala juga terlihat dari cara mereka melirik kan gitu ya. Udah nggak mampir ke sini cuma melirik-lirik, oh mungkin dalam batin mereka kan, oh ada pemilik rumah rek. Aku gak aku nggak bakalan kesana kan gitu ya. Berulang kali wis. Kalau air di sini kuno cuma orangnya tuh ya nggak mau ke sini, ya nggak mau lewat juga. Dek di silent, ini mau turun adzan temen ya, atau nunggu aja kalau sudah Jun, nanti akan kita silent sebentar ya temen. Jun, kadang ada delay, ada sedikit jarak yang lama meskipun tarkimnya sudah turun itu adzan. Bisa sampai 3 menit, 5 menit itu baru adzan. Jun, panas lu nak. Ya itu ya wis. Kenapa kita mengeluh sering kali barang kita hilang itu tadi? Tidak mencurigai tapi ya wis. Ya semoga aja orangnya juga lihat ya videonya. Anda cari nafkah, kita juga enggak itu gitu ya. Maksudnya kita ngobrolnya ke si itu tadi. Awas nak, ada ayah bawa benda tajam loh, bawa sajam loh ayah loh. Kamu di sini aja, nggak boleh di sini, di situ, di sini agak teduh Jun, di sini Jun. Pokoknya jangan didekati ayah. Ya mas yo, itu yo. Kalau dikonotasikan miring kayak pencuri kan sawangannya gimana teman. Tapi yo mbok yo tahu diri gitu loh. Siapa? Kadang Pak Heri itu kadang juga langsung nyongklok ya. Pak, nun sewu kalau jenengan kadang langsung gitu. Kalau tahu betul maksudnya tahu kondisi itu. Cuma kan selama ini ya belum pernah maksudnya kecolongan. Masuk kecolongan Wahir maksudnya. Ketahuan lah kasarannya ya. Sebelum melakukan aksi kadang ya celingak-celinguk dulu kan. Kadang tak intip teman dari sana itu. Tak ingat-ingat, tak screenshot lah. Enggak bakalan Wahir dendam tapi tak screenshot. Guyonannya gitu teman-teman. Ya kadang ya nggak ada sedikit pun rasa jerah ya tetap begitu terus kadang itu. Tapi beda orang temen ya. Beda orang. Ada lagi nggak lebih dari satu kalau tukang rosok di sini tuh. Yang biasanya santun ini yang ibu itu, Mas ada itu tak ada nasi basi tak. Mau tak beli nih, mau dong tak belinya. Itu orangnya izin. Kadang lewat di sini juga kadang. Mas ini nggak kanggo dah, ini nggak terpakai tak ambil ya gitu. Sing dua ekor ini pria, agak umur orangnya Yohan. Bawa kantung sak gitu kadang. Sama bawa besi melengkung gitu loh temen ya. Melisir ya, kadang melisir dari sana timur terus merepet kebun bambu ini lewat sini. Nggak langsung lompat ke sini, dia tuh melompat ke sana. Sampai itu kan ya terus melipir ke sini. Nah itu.
Sampai apal rek Wah, rek. Lebih bagus. Mau dikata mental pencuri kok kayak sawangannya kita itu nggak hormat sama orang tua, tapi yo kadang mereka juga nggak tahu diri teman-teman. Dipikir barang yang di belakang itu dipikir barang yang tidak berguna. Oh adan ya, kita mohon waktu, mohon izin, mohon maaf. Kita silent dulu dek, isok di silent, ono tulis ono gambar mikrofon semen sentuh. Guys, sudah ya teman-teman. Setelah adanya turun, kita akan lanjut lagi. Mas apa? Mas Tohir. Bang Toyib, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Sama-sama tadi dek satunya. Setelah Mas Toyib tadi siapa? Oh, Mas Toyib tadi ya. Situ apa? Mai Istiner. Selamat siang Mbak. Atau mungkin Mbak ya, Mai Istiner. Namanya agak apa ya? Gak familiar temen ya, jujur apa? ID name-nya teman-teman itu agak sulit untuk Hereja. Kita ditemani Jun. Setelah adanya turun agak reda, kita hening sejenak. Kita hening sejenak tadi ya. Air akan lanjut lagi. Wis Jun, sama nang kini dah, gak apa-apa. Gowo mrene. Kita pindah angle ya teman-teman biar agak nggak monoton dan jenuh. Kita juga sedang melakukan parenting sama ini si Jun ini. Angle kamera kan pindah ke sana ya, agak teduh nanti enak. Kalau di sana kan ya. Nah, sambil kita ajak Jun untuk
survival dan terbiasa kulitnya digigitin nyamuk, nyamuk kebun, biarin. Kalau nggak digini kadang dia rewel, teman-teman. Mintanya selalu di sisi si bapak, minta sama ayahnya terus. Ini ya, kita ucapkan selamat siang, kita lanjut lagi teman-teman. Selamat datang tadi ya Mas Toyib, sama namanya yang tadi agak British tadi siapa dek? Nama itu kesulitan Pak kalau mengeja nama-nama berbau itu juga. Siapa dek situ emang? Rahman Toyib pakai My Istiner. My Istiner tadi loh. My Istiner. Oh iya, selamat datang. Mungkin Mbak itu atau kakak aja ya. My Istiner. Kita akan pruning ini ya, kayu ini akan kita agar nggak terlihat itu ya kumuh dan anu teman-teman. Awas tangan untuk air. Hei, oh salah kamu nih. Nah gini ya. Apa? Kak nggak batu asa deh Iwan. Udah Jun, aduh. Jun udah sampai lepas pantauan deh, sampean yang jadi. Jangan kepanas-panas mah adik agak mundur. Bahaya ya ini ya. Sik. Loh ya. Nggak bahaya, awas. Hanya untuk profesional. Kita belah dua. Siapa? Muhammad Suyadi. Selamat siang Mas Suyadi, selamat datang. Selamat bergabung Om Suyadi ya.
kesibukan kita hari ini Om, bersih-bersih kebun orang. Nah, kita merasa terpanggil saja karena Nginun Sewu Budidaya seorang janda, teman. Janda sudah berumur, jadi meninggal suaminya kurang lebih almarhum Pak Warsijo itu lama ya. Sempat itu juga sempat mengeluh ya, masalahnya tanahnya beliau ini sering dijadikan tempat limbah kiriman, sampah kiriman orang ya, itu yang di sisi selatan itu teman. Kemarin sempat akhirnya membuka diri dan bercerita beliaunya, anaknya itu kan ya selama ini kan swadaya ya, di sini itu ada sampah kolektif, jadi tiap warga itu ditarik iuran itu berapa gitu lupa, cuma WR nggak ikut. Nah budidaya ini kan ya selain menantunya tinggal di sini kan termasuk keluarga besar ya. Anaknya juga nggak mau buang sampah di kebunnya sendiri, tapi nggak tahu kalau kebunnya sendiri itu juga dibuangi sampah sama orang lain gitu. Daripada bayar sampah kolektif kan ya, alangkah lebih baik kan ya dikelola sendiri. Budi udah bilang tak suruh ngeramut mas itu. Yo arek yo sibuk kerja gitu kan. Kan alangkah lebih baik memberdaya gunakan lahan kepentingan pribadi ya untuk buang sampah apa gitu ya. Jadi itu kemarin ya. Ya itu budaya sama tak itu kok. Ya insya Allah tak bersihkan sedikit-sedikit. Tapi kalau sampai ke arah belakang jenengan yang sisi sebelah timur ya gak berani budaya, banyak ularnya tak bilang gitu. Kita sebatas pembersihan yang kelihatan mencolok aja ya. Karena yang paling sering itu ya sini. Sampah ketika hanyut kan dia akan mengapung. Di sini kan juga datarannya lebih rendah dari yang sebelah timur ya. Air itu akan nandung ke sini semua. Bercampur dengan sampah-sampah ini, kayu-kayu, daun, menumpuk ya. Nah, di sini kelihatan agak itu ya, agak lapang ketimbang beberapa hari yang lalu. Tukang jagalnya juga tak kirain sekalian progres pembersihan, ternyata enggak teman-teman. Jadi dahan pohon yang tumbang kemarin ke sana ya enggak diseret ke sini. Wah, terpaksa lakukan sendiri ya. Ya wis gitu ya, enggak apa-apa sih, dimaklumi aja. Pohonnya itu tumbang karena nggak bisa diseret ke arah timur, jadi dicarikan tempat lain ya. Misalnya dari arah sini ditarik pakai tali tampar itu, ditarik ke sisi selatan. Pohonnya jatuh melintangan ya. Nah ini udah dipotong dan dibelah. Yang sana nggak diseret kemari, maksudnya nggak dirapikan kembali gitu loh teman-teman. Ya wire kan cara kerjanya nggak gitu ya. Kalau kita bikin masalah ya kita yang, maksudnya kalau wire memulai suatu perkara ya wire harus berani menutup. Kalau bikin rusuh ya harus segera kita aksi sendiri kan gitu ya. Kerjanya gitu, wire juga. Nggak terus dibiarkan terbengkalai gitu ya. Berani memulai harus berani bertanggung jawab kan gitu ya. Neng kebon. Gak apa-apa konre ini Mak Cah. Mbak Eliana ada tamu. Ono wahir lo, kok dicokot sampean warung lu. Kita dapat ranting kayu kering ya. Nah ini sebenarnya juga kering teman-teman, ini bisa dipakai sebagai bara api. Tapi butuh kapak ya, harus dibelah dulu.
Mbak Sukiran. Oh, Mbak Kiran. Waalaikumsalam Mas Kiran atau Om ya? Mbak Kiran. Selamat datang Mbak Kiran. Selamat bergabung. Salam kenal dari kami, keluarga miskin dan agak absurd. Herliana Prasetyo Official. Nggak akan kita bawa pulang, yang ini kayak besar-besar ini nggak akan kita bawa pulang, teman. Kita ambil dedaunan ranting. Ya, salam kenal juga. Aku cewek, Bang. Oh, cewek. Salam kenal juga Mbak Kiran. Udah pada sarapan siang belum kah ini teman-teman ini? Sugeng-sugeng makan siang buat teman-teman. Air juga belum duhuran. Oh. Daun. Loh, ada Mbak Caca. Ada mak-mak ke sini. Ini ada, mboten Mbak, sampean niku disuting kali Jun niku lho. Ada tamunya Mbak Eli. Maca. Nggih, maca kata-kata hari ini napa niku? Kata-kata hari ini. Nggih, Mbak. Ada maca. Kita dapat bingkisan Sabtu berkah untuk kaum duafa. Apa itu deh? Donat. Ya wis, terima kasih ya Mbak Bu Makca lah, terus biasanya Makca ya. Hah? Hah? Kenapa liftnya nggak jalan? Oh, leknya nggak jalan. Iya. Apa? Apa itu? Wah, air setel itu aja biar ya apa ya, biar nggak terlalu sensasional teman-teman. Soalnya toh dipasang tombol lag maupun nggak lag kan ya tetap sedikit kita itunya atensinya itu loh. Kita juga nggak mau itu teman ya. Menurut saya kita gak pamer gitu loh, maksudnya. Terus mending nggak di itu juga. Lagi pula jumlah like-nya kan juga sedikit. Jadi ketika teman-teman nge-like itu tetap muncul. Cuma kan emang ada baiknya nggak bayar, munculkan gitu aja. Tetap nol kok teman-teman. Jumlahnya nggak banyak. Maksudnya tuh nggak itu. Ada kalanya juga nol. Akan lebih baik ya itu tadi. Agar tidak memicu sensasionalitas ya. Kita nggak nyari viral nun sewu. Jadi kadang like itu juga kan bagi Pak Heri itu sebuah simbol itu loh. Ya Pak Heri mending nggak pakai simbol-simbol gitu ya. Wis pokoknya interaksi apa adanya, wis itikat baik seperti apapun ya wis insya Allah akan kembali ke teman-teman kok. Gitu. Memang nggak kita set untuk terlihat umum ya, wis.
Lagi pula juga nggak banyak teman-teman yang jumlah interaksinya nggak banyak dan lebih banyak nolnya. Memang kita kontennya kan tidak konten yang itu ya, bukan konten yang membawa kabar-kabar sensasional gitu ya, nggak membawa kabar-kabar yang sifatnya itu apa lagi pengen viral gitu, enggak. Ya wis kayak gini, konten daily. Wah ini teman-teman ya, tinggal ini aja teman-teman, kita kesampingan dulu, paling tidak kelihatan agak ini ya. Awas, hati-hati. La ilallah. Langsung akan kita bakar nanti ya. Kita angkutin ke sisi sebelah selatan sana. Kita jadikan satu dengan sampah domestik milik kita. Alhamdulillah. Nah, tinggal sedikit lagi. Sapu ini mau ngendi, Dek? Lo itu Irma. Ada Irma Makibo, tumben kamu muncul, batang hidung kau. Wis kalah tak ngegime? Sudah kalah tak? Kalau sudah kalah biasanya gini main ini. Kalau hero-nya kalah ya wis kabut dia. Air minumnya, air minumnya mah. Kita akan berteduh di sana aja ya teman-teman. Kita cari suasana baru, biar nggak jenuh di situ terus. Di situ juga agak terik sekarang. Iya, aku. Nah itu. Awas tangannya Waher. Tinggal ini aja. Nah, ini ranting. Tinggal sebatang ini aja ya. Kita belah jadi 7. Bismillah. Nah. Apa toh? Lapo? Tangan langsung kapalan. Kemana kamu nak? Udah di situ aja. Mau naik kemana?
Awas Jun. Ayah bawa ini. Ini dot ya. Walah, ima, jauh tolong ima apa oma? Iya mah. Ima dulu kelelat, kelelat. Ayo, nang diambil lah di. Wong kamu ya gak ngapa-ngapain ya kok di rumah. Ayo mah. Semangat dulu mah. Iki masih ono ae. Waduh. Ini aja yang kita gunakan, yang kering. Ini juga akan kita sendirikan. Bismillah. Ini juga. Ini juga. Ah, agak rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayunya basah, jadi nggak bisa dibakar ya. Agak lama kalau kayunya basah itu. Wah, ini bambu ya. Jadi kalau bambu ini agak malas air. Kita amankan ya ini ya. Berbahaya kalau kena anak kecil. Nah gini, kita cicil aja teman-teman ya, nggak akan kita totalitas enggak. Wah, air sudah kerasa haus ini soalnya.
maunya dibakar di sini, tapi gimana ya? Dia pengen ini ta? Apa dia pengen ini? Nggak apa-apa sebenarnya teman-teman ya. Cuma kan lahan milik orang. Cuma lahan milik orang teman-teman. Cik Wair, mohon waktu sebentar istirahat. Siang juga Mbak Nisa. Wair mohon izin istirahat sebentar. Ikut Bu. Oh, Dek. Kadek yang gelang kene, Dek. Aku syutingan, Dek. Rokok aku mana ndi? Mau ambil nama? Kita berteduh di sini. Berdoa dulu, Dek, nang kebun soalnya. Kita ucapkan selamat siang. Mana, Ma? Di sana loh, Ma, Dek. Pisang-pisang dudono, Dek. Apa tak gawa ya? Kayaknya tak gawa kok, Isan. Kopinya aja, Kakak. Kita rebahan sebentar di sini. Jun, kamu nggak pakai lotion anti nyamuk, Jun? Kodainya sudah merah, teman-teman. Nah, biar agak tawar ya, agar gitu. Nggak mau di situ. Lek ngoyo cok ngawur loh. Lek ngoyo. Nggak mau. Iya, enggak apa-apa. Ayo wis biasa ya. Loh, Jun, kamu kok di sini? Di situ aja, Jun. Jangan di sini, Nak. Hantu loh di sini. Ayo. Banyak hantu loh. Ini ya, teman-teman ya, guys. Akar dari tanaman gayam. Itu Saiful Tombur, hai. saya Saiful Tombur. Saya suka Mas Tombur. Mas Tombur, ayo nenggonku Mas Tombur. Saiful Tombur itu teman kita, teman-teman ya. Satu desa, beda RT, Mas Saiful Tombur. Kegunaan akar kayak gini ya. Kalau di daerah teman-teman ada, ya, pokoknya sejenis pohon-pohon seperti ini. Ini fungsinya untuk sirkulasi air. Jadi air itu jernih, teman-teman. Kalau ada tanaman ini, enggak berlaku untuk tanaman ini saja. Pokoknya jenis termasuk jati, teman-teman. Kalau ada tanaman jati. Terus apa ini? Pak sambil makan dulu. Dia membentuk akarnya kan kuat mencengkram tanah ini juga. Ini jarang roboh ya. Hampir tidak pernah roboh kecuali kesambar petir. Jenis tanaman ini baru dia tumbang. Pohon gayam. Ini ya mungkin masih satu marga sama jengkol ya. Tanaman biji tunggal mungkin ya. Biji tunggal. Banyak tempat abang. Dan ini usianya hampir sama kayak jati ya. Mungkin usia Wair jauh lebih muda. Tapi ini jati terus pohon gayam ini usianya bisa berpuluh-puluh tahun. Mungkin juga ratusan tahun. Populasinya cepat ini jenis kalau ini. Sekali dia ada satu, tumbuh satu, ketika sudah berbuah akan menyebar dengan sendirinya ya.
membentuk satu ekosistem. Ini kan dulu juga kan nggak dikonsep ditanam ya, tapi tahu di tengah itu pokoknya ada aliran air, di tepiannya itu yus tumbuh secara alami gini teman-teman. Pohon gayam itu semacam memberikan kekuatan ya, sama memberikan sebuah apa peta wilayah. Jadi kalau ini kali, ini sungai, ini sebagai landasan tanah juga agar nggak terjadi kelongsoran. Di daerah pedesaan hampir semua tanaman ini tumbuh di sekitar tepian muara. Hulu sungai itu selalu ada kalau di daerah pedesaan ya, mungkin daerah Sidoarjo selalu ada tanaman gayam. Kecuali yang di daerah airnya kondisi agak payau atau asin kan mesti bakau ya. Nah kalau di air tawar itu mesti ada ini tanaman. Wujud ini lah menghalangi objek, menghalangi ayah gitu kan. Objek itu namanya dari kami ke kami. Nah, kita itu ya teman-teman ya. Kayak gini. Jadi anak nyamuk ini batuk dek. Batuk kiri loh. Iki loh meneh loh. Ya, itu digigit nyamuk. Macam malah apa dengaran dek? Kan mana ya pok? Bojoku luwe pok. Hasil paskib ini ya apa sapa sing menang dek? Oh. Tanggal 17. Bayar 100 lumayan. Aku sudah potong rambut. Iya, jadi sudah potong rambut teman-teman. Potongannya kok koyok yonglek ngono lele. Sopo sing motong iki, Dek? Aku enggak tahu nulis. Gak enak. Wong iki gudus. Dek, Iku lho streaming lho. Krungu ya man kok. rambutmu basah. Kan ini nang iku elok enak sing ngarepe kuburan iku. Sapa Pak? Sapa? Pak Wito langganane. Biasanya kita potong rambut di Pak Wito, teman-teman. Orangnya juga kurang lebih satu tahun yang lalu kan anaknya meninggal ya, masih SD kelas berapa, Dek? Usianya mungkin ya seumuran Isak Jenung bareng ya. Ya wis SD. Oh, SD. Kasih Ima. Adik kelasnya Irma meninggal. Ya sering akhirnya jadi langganan ya, kayak gitu. Pendekatan emosional gitu kadang WR itu akhirnya timbul sebuah itikat baik untuk apa ya? Kenal Pak Wito itu yang dia juga potong rambut kapster ya, kapster. Dulu cuma menerima potong rambut dewasa, sekarang mencoba tantangan baru memotong rambut anak kecil. Pak Wito itu kalau disuruh dulu memotong rambut anak kecil itu takutnya kena sayat ya, area telinga itu, lipatan telinga itu. Tapi ya nggak tahu juga apa karena itu tadi ketika kehilangan anaknya itu ya mungkin ada perasaan kehilangan ya. Akhirnya memberanikan diri untuk buka jasa potong rambut, malah dikhususkan untuk anak kecil. Untuk dewasa kurang begitu diterima, kadang menolak beliau. Hanya menerima potong rambut anak kecil. Boh ya, nggak ngerti. Air itu kadang ya itu. Itu tetap jadi langganannya Pak Air juga tetap potong di sana. Pak Air waktu ya, kita ucapkan selamat siang. Pak Air mau mengisi oksigen dulu teman-teman. Gini kan badan terasa panas teman-teman. Sudah terasa panas, haus itu juga salah satu bentuk kita kehilangan banyak oksigen ya. Dehidrasi itu sama, kita juga kehilangan oksigen. Oksigen yang paling banyak diperoleh kan ya juga termasuk diantaranya dari air ya. Kalau dipecahkan senyawanya kan hidrogen sama oksigen H2O ini.
Oksigen paling banyak itu ya terdapat di laut. Nah, dihasilkan oleh plankton. Plankton ya Mayo. Plankton. Kita sambil beberapa edukasi sedikit-sedikit ya. Jumlah yang paling banyak bukan ditemui di hutan maupun itu ya area pegunungan. Ternyata yang paling banyak itu di laut. Oksigen terbesar. Wah, gitu. Jadi plankton nyala tiap menjelang senja maupun matahari terbit kan ada klip-klip gitu ya. Itu ternyata plankton, teman-teman. Dia menghasilkan banyak oksigen. Itu. Wair juga dapat pengetahuan ini juga dari Wikipedia. Jadi Wair juga sering baca-baca. Tapi lampu mana, Bu? Nah, penggunaan oksigen, manfaat juga sangat penting untuk orang-orang penderita kencing manis dan diabetes ya. Di beberapa rumah sakit itu ada metode penyembuhan untuk penderita gangren atau kondisi bagian tubuh seorang penderita Mau kita pindah ya? diabetes kan membusuk ya. Itu biasanya menggunakan terapi oksigen dibekam. Si pasien dimasukkan dalam ruangan khusus kedap udara. Kemudian kurang lebih 15 menit atau 30 menit dialiri oksigen murni, teman-teman. Itu lukanya nutup, teman-teman. Luka borok yang nggak bisa sembuh itu ya. Jadi mempercepat regenerasi sel oksigen itu kalau dipelajari betul. Ya wis. Ya, ternyata oksigen juga banyak manfaatnya. Bunyamin. Bunyamin di mana? Juga Om Bunyamin. Mondo esang. Oh iya. Mondo esang tahu. Juga Om atau Mbak ya, kita panggil Mbak untuk sing pertama Mas apa Dek? Bunyamin. Om Bunyamin. Sajak Bunyamin hiu iki. Jangan-jangan yang di Kuora itu ya ada Om Bunyamin, penulis senior. Bisa datang ya Om Bunyamin sama apa Dek situ mau Pak? Mondo ya, Om Mondo. Om Kaisang tahu. Selamat siang. Mohon waktu Wair istirahat sejenak untuk melepas capek ya setelah capek ya. setelah pruning ini ya, sampah ada daunan kering sama Ada daunnya. bambu kering yang nggak terpakai. Napa Jun kowe nang kene? Jokote nyamuk lho le. Wah, ada 5 pohon. Jun belajar narasi rek. Jun di sana sama ibu nak, jangan sama ayah nak. Ayah mau merokok. Itu piring, Dek. Nun sewu ya teman-teman ya, Wair sambil merokok. Coba sambil kita lanjut tadi pemanfaatan oksigen untuk penderita diabetes yang sudah mengalami gangren akut ya, kadang sampai harus diamputasi, walaupun itu nggak efektif ya. Sekedar untuk meregenerasi sel, tapi dilakukan secara rutin dan bertahap. Kalau tidak salah nama terapinya kan HBO chamber ya, HBO chamber. Jadi pasien itu dimasukkan ke dalam kubah khusus atau ruangan khusus kedap udara, ditutup rapat, kondisi pintu dan jendela tidak ada sekalipun ventilasi ya, cuma dialiri oksigen murni. Kurang lebih 15 menit sampai 30 menit. Itu berkala ya, mungkin 1 minggu itu 1 kali atau 1 minggu 2 kali, atau 1 bulan itu mungkin bisa 4 kali pertemuan dengan durasi yang sama ya, setengah jam atau 30 menit. Itu penderita gangren yang kakinya membusuk itu, area jempol gitu ya, itu bisa menutup lukanya. Tapi ya tetap harus kayak semacam ketagihan ya, tetap harus gitu terus teman-teman, harus diterapi seperti itu. Kalau pengen lukanya cepat sembuh dan nutup. Itu kadung akut ya, kalau penderita diabetes akut itu ya ada beberapa organ yang akan lepas, terjadi pembusukan gitu ya. Jun, kamu jangan di sini nak, ayam bawa rokok ya. Iya. Jun ini kalau ikut ayahnya ya gini, jadi nggak pernah sekalipun nggak bisa lepas sama ibu sama kakak anak nak. Jadi Wair itu kalau mau menyendiri itu mesti ditanya mau kemana ya, ayah jangan kerja ya, itu mesti minta ikut.
Kita ucapkan selamat siang ya teman-teman ya. Mulai dari awal perjumpaan tadi kita pembukaan live streaming diwakili Mbak Eli, nanti biar Mbak Eli yang menyapa, kita yang menyambut gitu ya. Udah, bentar teman-teman. Sambil kita sedikit literasi yang WR tahu saja ya. Ya termasuk kesehatan karena kerjanya WR juga di bidang kesehatan tapi bukan paramedis ya Pak. Hanya sebatas bekerja lapangan di bidang instalasi jaringan, bukan di bagian paramedis maupun dokter maupun perawat, bukan. Cuma kita juga sering bergaul, maksudnya sering memiliki banyak relasi di ranah-ranah medis. Kalau ada pengetahuannya mungkin WR kurang tahu gitu, biasanya tanya ke teman-teman. Nah, termasuk diantaranya gimana sih cara mengelola oksigen kalau ketika di dalam rumah itu tidak ada oksigen. Maksudnya di depan rumah itu kecil kemungkinan ditumbuhi pepohonan itu ya. Ya teman-teman agak jauh ya, minimal lari aja ke sawah ya, atau ke daerah yang paling enggak itu ada sedikit naungan cahaya tetap, paling tidak ada sedikit hamparan luas dataran hijau ya. Kalau ndak ada sawah ya cari lapangan sepak bola tapi yang masih hijau teman-teman. Nah itu oksigen itu tetap ada teman-teman. Rumput ketika ngembun itu ternyata dia kalau melepas oksigen kalau pagi hari itu. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman yang meskipun lahannya sempit, pokoknya meskipun lahannya sempit tapi ada pepohonan di area sekitar tetangga ya, atau syukur-syukur di area lapangan luas di tepi sungai gitu. Mbak Soleh ya, Mbak Soleh kah? Oh namanya ta? Ya titik Soleh kah? Hai. Oh Mbak Soleh atau Mbak Solihah pun maksudnya deh. Ya juga selamat siang Mbak Solihah ya. Nah, kita ucapkan selamat datang, salam kenal, salam ukhuwah Islamiyah buat teman-teman wis. WR mau melepas keringat ini biar agak Jun jangan ke sana, kamu di sini ya lo, lak mumet aja. Kamu pengen ngomong dah. Itu loh dahimu gigitin bentol semua itu loh. Cuma ya ora sampean wae kelambi sithik gatel kabeh kok. Ayo ulang. Ulang dah. Ayo tak di sini aja ya sama kakak ya. Ayo pulang Ibu ya. Loh, kakak di sini. Jagain ayah. Oksigen yang katanya mungkin ya suatu saat akan nggak digratiskan teman-teman. Takutnya kayak gitu ya WR itu kadang-kadang. Sekarang segala sesuatu kadang sekarang nggak digratiskan ya. Nah, mumpung ada apa yang bisa teman-teman kembangkan, mau bercocok tanam juga salah satu bentuk kita menghargai alam ya. Oksigen kalau di rumah sakit itu mahal teman-teman, beneran. Tapi selagi ada, ya pokoknya alam juga banyak terlibat dan membantu. Dalam tongsisnya tuh. Ya nanti diambilkan kakak ya. Di tongsisnya ini tah. Wis pakaian wis. Kalau dibandingkan di rumah sakit oksigen itu mahal. Selagi ada tempat kecil di lingkungan sekitar ya itu termasuk ya salah satu yang harus dihindari ini teman-teman. Air itu masih belum bisa untuk mengurangi ketergantungan ini ya. Kalau mengurangi bisa mengurangi rokok teman tapi bukan ini rokok ini. Walaupun secara medis merokok itu juga ada keuntungannya juga, tapi sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik teman-teman. Ini ada kajian ilmiahnya, ada jurnal kesehatannya teman-teman. Rokok tembakau ya mas, yang asli tembakau, bukan yang dengan campuran bahan-bahan adiktif lain. Coba tengok teman-teman di daerah mana Jombang itu, mungkin komoditasnya selain tembakau. Cipa-cipa, hai juga mas Kak Cipa-cipa sama Om Susianto, selamat siang menjelang sore. Ada jurnal kesehatannya merokok itu baik, tapi nggak boleh berlebihan ya. Soalnya dokter di kliniknya WR juga merokok, malah disarankan. Beliaunya malah dokter spesialis jantung.
Belum merokok itu nggak apa-apa Mbak Heru. Tapi ya rokok yang bukan rokok-rokok campuran daun-daun yang itu, yang asli bagus itu ya tembakau itu. Beliaunya dokter spesialis jantung malahan teman-teman. Beliau juga merokok, tapi jenis rokoknya itu rokok yang filter ya. Nah, khusus yang ada filternya juga akan lebih bagus karena asap itu kan terfilter, tapi ya tetap sesuatu yang nggak berlebihan itu kan cukup baik dah. Tapi kalau berlebihan kan ya nggak baik. Beliaunya juga perokok, tapi bukan perokok yang nyetet kayak Wahir gini teman-teman. Perokok nil beliaunya itu. Kalau nggak salah mereknya ya apa ini Sampurna Mel itu. Cuma ya nggak tiap hari merokok, ketika sedang santai sendirian gitu belinya ya merokok. Cuma nggak salah tempat ketika ada anak kecil maupun dengan keluarga itu belinya ngerokok enggak. Hanya di waktu-waktu tertentu kayak ngerjakan apa gitu ya. Kayak ketika mengajar belinya atau sedang melakukan seminar di ruangan khusus ketika beliau sendiri. Nah itu teman-teman ya. Mau dibilang apa? Ada yang fanatik rokok. Cara berpikir orang merokok dan orang yang tidak merokok ya beda ya teman-teman. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mereka juga punya kebenaran versi masing-masing. Kalau selalu ada kalanya kita kan ada yang pihak yang tidak merokok menjas orang yang merokok. Orang yang merokok akan menjas balik. Nah, tanpa rokok kan cukai nggak berjalan, wis. Pokoknya ada aja jawabannya orang merokok, wis. Tapi di satu sisi ya tetap ada kesalahannya juga ya. Tetap dari segi kesehatan juga nggak kurang baik rokok itu. Buat ditolak dengan melarang seperti apapun ya merokok itu kurang baik. Kalau berlebihan maksudnya teman-teman ya. Semua kan ada porsinya. Yang nggak merokok juga cenderung bisa mungkin agak kurang baik juga. Kalau terpapar di area-area teman-teman yang sekelilingnya juga seorang perokok ya. Perokok pasif ya, perokok pasif jauh lebih beresiko terserang penyakit. Tapi ya pilih alternatif ya, penting menghindar saja. Nggak berkerumun di nggak berkerumun di sesama teman-teman perokok gitu ya. Jun, jangan di situ nak. Oh, Jun ini kira mepet-mepet terus saya ngayai. Nanti setelah kita usai istirahat akan kita angkut sedikit-sedikit ya teman-teman. Senang nanti kita juga memberi apresiasi sama Bu Didia ya. Kita sudah diizinkan ngambil sampahnya untuk kita bersihkan. Selain ya sistem imbal balik ya, karena kita butuh sampah itu ya, sampah kering. Sebagai pengganti minyak tanah dan oli curah, kita akhirnya sedikit bisa berhemat teman-teman. Kalau beli minyak tanah 15.000 itu toh hanya sekedar cuma untuk membakarkan ya, mau dibilang boros itu ya boros. Tapi dengan bantuan rantingan kering daun gini kan bisa jadi sedikit agak tahan lama ya. Bara api itu juga agak lama. Bisa untuk membakar hal-hal lain ya. Kalau dulu sama bapak itu 1 minggu sekali itu selalu dipantau teman-teman. Kan di situ dulu ya banyak pohon bambu ya. Yang sudah jadi bangunan itu juga bambu. Karena pemilik tanah juga nggak berkenan ketika properti didirikan itu nggak ingin ada tanaman apapun, takutnya meroboh ke sisi selatan, kena bangunan. Akhirnya sama bapak dijual satu ini ya, 1 rimbun gini berapa dulu nggak tahu. Ditebangi, diborong orang. Di samping sekarang kan bambu nggak laku teman-teman ya, nggak ada nilai jualnya. Untuk di daerah kawasan perkotaan kan jarang orang memakai kayu sekarang. Orang-orang cenderung memakai gavalum untuk properti konstruksi ya. Pakai AC ya. Bu, AC itu Sering memakai kerangka dari gavalum itu alumini. Sebentar teman-teman. Sampai dicoba loh dek. Amen nggak mikrofon dah. Mikrofon ini kono situ. Kulkas sama Iya.
Kopi ini juga bagus teman-teman ya. Kopi yang asli ya, untuk anak kecil juga bagus. Kopi yang asli dari biji terus ditumbuk, disangrai halus itu menstimulun kinerja ini saraf otak. Saraf ya. Cuma ya dengan porsi yang sesuai. Kalau anak kecil kan cuma 1 sendok teh itu kecil itu, dikasih gula sedikit aja, nggak tiap hari. Kalau orang dulu itu biar nggak setep ya, nggak kena ayen atau kejang. Anak kecil usia balita itu dikasih ini kopi, diseduh gitu aja. Belum ada korelasi deh menurut Pak Heri antara nikotin dan apa kafein ya. Kalau kafein kan ya tetap ada manfaatnya. Nah, nikotin ini si ambigu Pak Heri itu. Di satu sisi ada yang bilang ya nikotin ini juga mau dibilang racun, ada juga yang bilang dipakai sebagai semacam apa gitu ya, ada manfaatnya secara metabolisme tubuh itu ada manfaatnya, baik itu nikotin maupun kafein ya. Nah, termasuk diantaranya juga apa racun yang ada di apa dek sing kasus keracunan itu siapa? Lupa teman-teman. Yang ada di tanaman singkong itu teman, di daun singkong itu ada senyawa yang namanya apa? Racun apa sih? Sianida. Sianida itu ternyata juga butuh tubuh itu membutuhkan sianida teman. Dengan dosis yang sesuai ya. Nah, mau dibilang racun tapi akhirnya bisa jadi penawar ya. Daun singkong itu juga ada sianidanya teman-teman. Cuma dia akan larut ketika dipanaskan. Direbus itu larut. Apakah sianida beracun untuk dosis yang tidak sesuai ya? Selama tubuh masih bisa menoleransi itu bisa jadi semacam suplemen malahan. Tapi ya jangan terus minum sianida teman-teman ya. Ini juga selain jurnal kesehatan, WR juga tanya teman-teman yang berprofesi sebagai perawat. Ya memang perlu sianida itu. Siapa bilang manusia itu harus menghindari sianida? Butuh ya, tetap ada kandungan sianida itu. Tubuh itu perlu untuk itu tadi ya, cuma dengan dosis yang bisa ditoleransi. Sianida itu salah satu penangkal kanker nih. Nah, sebagai tambahan info teman-teman bisa cari di Wikipedia juga apa statement Wahir ini benar. Wahir juga sudah berkonsultasi dengan banyak teman. Salah satu penghambat kanker, mungkin jadi salah satu untuk menolak kanker juga ya sianida itu. Cuma untuk detailnya, untuk berapa gram dosisnya itu ya ada takarannya ya, ada itunya teman-teman, nggak asal aja. Tapi yang jelas sianida bisa menangkal kanker atau membunuh sel kanker juga bisa. Itu ya. Keringetnya juga agak mendingan teman-teman. Wah, izin perokok 1 batang lagi teman-teman ya. Jangan lupa untuk tetap selalu terhidrasi dengan air teman-teman. Air ini penting. Toh nggak makan tapi kemasukan air itu tubuh itu masih bisa selaras. Nah. Sambil kita dengarkan bunyi-bunyi alam ya. Ini mah dengarin mau ini dek. Oh, kampret ima iki. Ya ana jajan tok gelem rene. Nanya anak sampean Jawi ini. Ndelok TikTok. Ajun. Kita ucapkan selamat datang ya. Terima kasih teman-teman sudah menunjukkan etikat baiknya dengan menyapa itu tadi ya, menyapa salam gitu. Bersyukur Wahir itu. Teman-teman nuwun sewu ya. Enggak Wahir haruskan subscribe kok beneran, enggak Wahir haruskan untuk like, enggak apa-apa. Terus pokoknya ada interaksi itu tadi ya, seneng Wahir itu. Kita memang niatnya dari awal bikin konten itu nyari itu aja, nyari silaturahmi sama kekerabatan teman-teman. Karena apa yang Wahir butuhkan sebenarnya juga pengetahuan teman-teman ya.
Barangkali ada yang segan membagikan pengetahuannya maupun wawasan dan unek-unek apapun wis. Insya Allah WR tampung. Nah, barangkali bisa jadi bahan untuk kita konten juga ya. Sesekali juga WR kan diskusi nanti. Misalkan ada pertanyaan apa, nanti kalau nggak tahu juga akan WR diskusikan dengan teman-teman di bengkel ya. Ada kosakata baru rek, kira-kira apa kan gitu kadang. Kasiati, halo. Mbak Kasiati, hai juga, selamat siang Mbak. Sugeng sontan, sugeng siang, sugeng berkunjung. Mbak Kasiati. Pokoknya jaga kondisi ini juga apa? Jaga topik Pak R ya, jaga topik untuk nggak belok ke itu tadi. Pokoknya menurut saya kita akan membatasi diri untuk nggak bahas masalah pemerintah dan politik, wes tidak. Kita bukan untuk sekedar cari aman, tapi kita memang tujuan kita bikin video itu kontennya daily daring. Ya tetap ada unek-unek dan masukan ya dari diri WR sendiri ya. Untuk masalah ekonomi kita ya, ekonomi global khususnya di Nusantara. Dalam bentuk video ini juga WR kan mau dibilang juga menyampaikan keluh kesah juga ya. Nah, kita ya normal, kita juga manusia biasa teman-teman. Dengan diselipi kegiatan kita selama sehari-hari kita bersih-bersih apa gitu ya. Kalau ada tutorial ya akan kita bagi tutorial yang biasanya kita terapkan di sekitar kegiatan kita beraktivitas selama Kasiati, acara apa toh Mas? acara niki Mbak, istirahat sebentar. Tadi kan sudah beres-beres itu ya, beres-beres sampah milik tetangga, milik Budi Dia. Sampah hasil penambangan kayu yang kemarin belum dirapikan sama tukang jagal kayunya, kita bantu pangkas sedikit-sedikit ya, batang, ranting, daun yang enggak semuanya dikelola dengan tuntas oleh Bapak tukang jagal sama tim kemarin itu. Yang diambil kan cuma bongkahan kayu yang sudah digergaji secara utuh itu ya, diangkutin ke mobil, cuma puing-puing kayu dan sampah-sampah yang berserakan kan dibiarkan terbengkalai Mbak, nggak ada yang bantu, kasihan. Ya kita terinisiasi sendiri. Tapi juga minta izin sama Budi Dia kemarin, diizinkan, sampahnya tak ambilin nanti. Dengan tebusan tadi ya, kita nyapu-nyapu tapi sampahnya tak minta gitu loh maksudnya. Kita buat sebagai bahan baku api ketika kita kita bakar-bakar sampah milik keluarga, sama-sama domestik milik keluarga, kita pergunakan dedaunan kering itu sebagai pengganti minyak tanah ya. Itu kita penyumbang sampah terbesar kalau keluarga Wari itu ya pokoknya 3 kepala keluarga termasuk Mbak Uti sama kita paling banyak soalnya kalau tak bandingkan dengan sama-sama tetangga temennya. Karena sampahnya Mbak Uti itu mau dibilang sampah padat itu paling banyak dan sampah cair komplit ya, sampah cair juga ada, termasuk sampah-sampah medis. Mbak Lanang itu kan sering kali juga pakai ampul yang terbuat dari kaca itu ya untuk suntik insulin, itu tiap hari itu buang. Jadi bapak itu sekarang juga bergantung, hidupnya juga bergantung dari bahan kimia teman-teman, karena penderita diabetes bapak itu. Jadi jarum suntik itu juga ada di situ ya. Kadang ya gimana kita bingungnya gitu. Mau nggak mau kan dipisah ya. Selain sampah beling juga ada. Kita komplit soalnya. Sampahnya kita banyak. Belum lagi sampah popok ya. Jun ini masih belum bisa putus dari popok. Si aniku. Nek turu iku. Ya. Terus ya gawe iki. Sama sampahnya ponaan ya, ponaannya Wak Her. Usianya masih 4 tahun, 5 tahun. Iya, damari 5 tahun, 4 tahun deh. Masih bergantung dengan popok ya. Limbah popok. Jadi gitu Mbak, siapa tadi? Semoga menjawab ya. Mbak Kasiati. Kita izin sejenak tadi Mbak Kasiati, setelah beres-beres sampah itu kita berteduh di sini, kita cari suasana baru ya. Biar nggak terlalu terik. Nah, kita pinjam lahan milik Budi Dia.
Apa? Sambil ini Mbak Kasyati ya perkenalan ini bocil saya ini. Wes ejun ini wis ono ae rek. Sambil kita parenting Mbak siapa? Mbak Kasyati ya. Wis begini kehidupan kami sehari-hari. Kalau akhir libur itu di rumah riuh anak kecil. Oh, ala lele ono kuwi lele. Aku punya gambar ini. Apa? Oh, di syuting deh. Sama di syuting deh, ambek Jun deh. Oh, sana jalan sama anu. Kayak ayah, jalan gitu, sana. Ayo guys, gini guys ya. Ajun sekarang makan di kebun gitu. Sik teman-teman ya. Sambil disambi ngopi teman-teman ya, makan siang jam isoma mungkin teman-teman kalau berkenan untuk itu dulu rehat Warna apa? atau isoma ya, makan siang sholat duhur sih. Wahir juga belum sholat duhur. Wahir libur akhirnya. Libur dengan agak terpaksa ya. Tadi pagi tetap ada panggilan perbaikan sebagai salah seorang pria panggilan untuk memperbaiki jaringan instalasi internet dan telepon. Tadi WR mau nggak mau harus berangkat. Ada gangguan lagi, tapi di sektor lain ya. Tadi di sektor HCU, ruang ICU. Waduh, di ruang ICU harus pakai APD. Perbaikan instalasi pakai APD temennya, harus pakai topi, harus pakai sepatu boot safety itu, karena memang ruangannya juga harus steril, nggak boleh, pokoknya harus memang dikondisikan pengunjung maupun instalatir, toh harus instalatir tetap harus pakai baju pengaman. Bos, yang ribet di situ teman-teman kalau perbaikan jaringan di klinik ya. Belum lagi kalau pas COVID dulu itu juga, wah tambah serem teman-teman. Nggak bayangin, semoga nggak COVID lagi ya, semoga nggak terjadi wabah penyakit menular lagi, semoga nggak terjadi pagebluk lagi Nusantara kita ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ejun juga kelihatan sudah agak betah. Kayak nengok lah. Sebenarnya enak di sini teman ya, teduh soalnya. Oksigen juga banyak teman-teman, seger. Di sana itu terik karena dedaunan pohon pisangnya kan ditebang ya. Ketika ditebang itu cahaya itu langsung menerobos masuk. Wah panas teman-teman. Angin semilir yang maunya hangat itu ya, maunya harus dingin. Ketika kena ayupan pohon dan daun pisang itu akhirnya jadi panas tambahan, nggak jadi malah tambah adem, malah tambah panas. Kalau di sini adem-dem. Kita sambi ya, kita ucapkan terima kasih mbak-mbak, mas-mas tadi, Om Bunyamin Q itu dia. Bunyamin itu Bunyamin Q ya. Kayaknya pernah Pak, pernah lihat nama itu ya di Quora, tapi barangkali ya terima kasih, barangkali orang yang sama ya. Om Bunyamin itu juga penulis senior di Quora teman-teman. Bunyamin Q ya, kalau Mbak Eli tadi nggak salah eja namanya. Penulis senior di Quora. Ya terima kasih Be. Ya kebetulan mampir atau gimana? Atau tersesat Om Bunyamin ini? Mbak Nancy, ya. Bu Nancy atau Mbak, atau kita panggil Bunda saja. Terima kasih Bu Nancy. Ayo kita geser. Kita geser ya teman-teman ya. Kita angkutin pelan-pelan, nggak akan kita tuntaskan kok. Hitung-hitung juga hemat waktu buat teman-teman ya. Ayo Jun, kamu naik dulu nak. Sepedanya jangan lupa diangkut. Kok iso tondo? Waduh, HP-nya jatuh teman-teman. Wes. Gak apa-apa wes. HP-nya jatuh, hancur sudah wes aset kita untuk konten.
piye mau lu gurih mau pas kamerane ya. Oh. Kita naikkan dulu ini mainannya Jun ini wes. Ayah lebih suka kamu di sini mah daripada di rumah main game terus mama. Kita ini aja dulu. Ya apa ya? Sampai ning kono ya di akar rono tak angkut rono gak nentengi. Gak menghalangi ya. Langsung kita bakar hari ini juga. Kita nggak akan pakai akses tanah ini ya. Maunya enaknya kan lebih fleksibel dibakar di sini. Cuma nggak wis. Kita nggak tahu ya. Nasnya orang tahu-tahu kita juga nggak terlalu condong ke klinik. Kalau menurut kita ibu atau sarannya ibu itu kalau membakar di tanah orang itu alangkah lebih baik amit-amit dulu. Izin lah secara abstrak gitu ya, secara gaibnya gitu. Ibu kadang tak turut temen. Ya meskipun Wair juga orang lama ya, orang lama ya paling demitnya ya kenal kan gitu. Cuma kan kita nggak ambil resiko. Tolong diinggirkan itu dek, aku cek gampang. Belingnya itu loh kok bisa geleki ini yo oh posisi bapak ikai. Belingnya teman-teman ya. Waduh. Bapak wis. Lo kamu kok kayak Jun gawa sandal ya. Akan kita timbun saja wis. Iki goloknya. Iki sapa sing ndelek ini, Dek? Apa? Iki sampai sapa iki? Ngene Mbak Lil ta iki? Paling ngene Lil ya. Bapak gak ono koyo sampah. Ngene kandange Mas Diki paling. Aduh. Ini agak berbahaya dan mungkin nanti apinya berkobar. Jadi akan kita geser ke sisi sebelah barat saja ya bakarnya. Nanti apinya jelas embung tinggi kena ini teman-teman. Kena pohon mangga. Pohon mangganya nanti biasanya pure, nggak mau berkembang. Dia nggak mau berbunga akhirnya kalau terlalu bukan FB Pro. Maksudnya piye toh? Ini pakai FB Pro tama. Pan gawe pas moto Jun. Ora. Kita juga dapat info dari Mas Ari kemarin teman-teman ya. Teman-teman pengguna FB Pro agak kesulitan monet ya. Untuk konten dalam bentuk video itu meskipun statistiknya udah naik tapi nggak tahu kenapa nggak monet. Yang monet yang malah yang di reel ya, di reel sama gambar. Mas Ari itu pengguna Facebook Pro, sering live streaming di Facebook Pro ya. Topik kontennya kan kucing. Agak sulit mas sekarang mas di FB Pro mas gitu ya. Mas Ari itu PO-nya pakai sistem pembayaran PayPal. Jadi $25 itu langsung ditarik lewat PayPal ya, Mas Ari itu. Itu pemain lama Mas Ari itu. Jadi kita banyak referensi ya. Kenapa Wahir tahu ya? Karena ada teman yang berkecimpung di dunia perkontenan tapi dengan platform lain dalam. Oh ya. FB Pro.
semakin banyak yang diperketat ya. Makanya WR itu konsisten di YouTube karena apa ya, tahu seluk-beluknya dari awal ketika dulu membangun, selain membangun channel, membangun apa ini, personal branding. Dulu WR kan pakai blog ya, pakai platform blogger milik Google, itu produknya Google. Jadi telaten sampai sekarang. Cuma sekarang sudah nggak nulis teman-teman WR. Kita coba main di produk baru ya, ini apa, YouTube ini ya. Jadi WR akan tetap bertahan di produk Google saja. Terus pengguna Google Business dulu itu kan gratis ya, ketika kita mau melakukan pemetaan ke daerah yang belum dikunjungi atau mempromosikan usaha wiralaba atau nama jalan, sekedar jalan gitu ya, nama jalan itu bisa langsung tembus ke itu. Sekarang enggak. Kalau sekarang itu Google Business mungkin udah nggak digratiskan ya, kayak Mehruket kan dulu belum ada namanya, belum ada brandingnya, itu dibikin sendiri, kita daftar langsung lewat Google menggunakan akun Google, itu langsung bisa di indeks sama Google, sama dilakukan pemetaan wilayah. Namanya ini, nama usahanya ini. Sekarang enggak, harus bayar. Mehruket Host itu dulu juga manual, sekarang nggak tahu kok tiba-tiba bayar. Tapi beruntungnya dulu itu nggak kayak sekarang. Sekarang agak sulit. Untungnya pas Mehru itu bikin personal brand itu dulu sebelum masih gratis ya. Sekarang kan sudah nggak gratis Google Business itu. Oh, terus Google apa ini, Google Street View. Untuk memberi gambaran denah suatu tempat itu pakai Google Street View, Google Maps itu juga. Dulu itu langsung notif teman-teman, langsung bisa dijangkau ya. Kita ngetik, oh saya berada di meninjau suatu tempat baru, terus dikasih nama apa tempatnya. Itu bisa langsung tembus. Sekarang enggak, ditinjau dulu, harus difoto, harus ada videonya, ditambahi validasi nomor HP pemilik ini siapa, kan gitu ya. Dulu enggak pakai gitu-gituan teman-teman. Yang jelas tempatnya harus valid gitu aja wis. Google itu langsung memberikan akses, memberikan kewenangan, tempat ini nama jalannya ini gitu ya. Sekarang enggak ya, harus ditinjau dulu. Dulu kan cuma pakai mobil keliling itu teman ya, emang pakai parabola itu. Google kan sering melakukan peninjauan itu ya, pakai mobil itu, mobil yang mau dibilang mobil satelit itu ya. Sekarang enggak ya. Biar nggak 2 kali kerja, gini aja wis. Ma, kamu nganggur kak? Ayo bantu situ kak, diangkutin ke situ kak, biar ayah nggak naik turun bukit. Naik turun bukit kayak senandung Raja Singa kan mah. Lagunya Jambrut. Biar agak cepat kakak. Nah, kita dibantu Irma Makibrot. Nah gitu dong kak, ayah kan suka. Agak ke sana kak ya, ke barat. Nantinya apa? Biar apinya nggak membumbung ke itu, kena pohon.
Nak bantu Kak nanti Kak. Sapune mau ngendi, Dek? Ini ada batang-batang bambu kering kita pergunakan. Sekar. Wes langsung tak sumut Mas. Bismillah. Siapa? Mbak Intan Bima, selamat datang. Hai juga. Awas Pus. Sampurasun Ugi. Tukang pantun, selamat datang Om. Salam kenal. Selamat bergabung, salam kenal. Selamat berhari Sabtu libur. Loh, ono mama rek. Sik teman-teman, ada sponsor ya biasanya. Ada mama. Biasanya akan memberikan wejangan makrifat Semar. Ceramah non jutsu. Apa, Mak? Hah? Oh, nggih iki selera niki. Ya, ada ceramah jujur dari Mak. Wis, kita dengarkan saja. Ya Mak, wis sama neng omah Mak, ndelok sinetron Mak. Burung mari ya Mak. Ajun awas Ajun. Ajun awas Nak. Ajun awas Nak. Awas Nak. Nah itu sudah saya terdengar ceramah nunjutsu. Semua itu ya gitu ya. Rasa kekhawatiran besar menimbulkan sebuah spekulasi yang berlebihan. Mama, nah itu ibu-ibu, dan itu enggak apa-apa karena mengira Pak Her belum sembuh batuknya teman-teman ya, tetap ada batuk memang. Tapi kadang kala Pak Her itu mencoba lawan pakai ini tadi, pokoknya berkeringat. Agak mendingan daripada nggak dibikin apa-apa ya, maksudnya nggak aktivitas apa-apa itu malah badan malah capek-capek. Tapi kalau dibuat beraktivitas itu malah semakin keringetan ya, semakin bugar, tapi ya semakin cepat lapar. Gak apa-apa Kak, itunya nggak usah, nanti biar ayah sapu. Kayunya aja wis. Langsung timbun di atasnya Kak. Ini Kak. Jangan berat-berat, yang ringan-ringan aja. Ada Om Bunyamin tadi ya. Salam hormat ya Om Bunyamin. Saya sudah sering baca tulisannya Om kok. Cuma sebagai seorang silent reader saja. Banyak tulisan rekan-rekan di Quora itu tulisannya bagus-bagus. Bunyamin. Atoy. Ya wes Jun.
Alhamdulillah. Dek sabune, Dek. Wis ah, Dek. Sabune. Wis, Mak. Ibu, tak jaluki tolong bojoku, Mak. Nggih, ampun jenengan ejaki ngendikan wae. Obat paracetamol mawon, Mbak. Kayak sapa sih? Iki panas. Paracetamol iki lho, Mbak. Paracetamol ambek banyu Cleo sing akeh. Waras. Kena flu iki arek iku. Ya, sekarang satu keluarga mulai terjangkit flu, teman-teman ya. Mas Diki. Mbak Arni Sare, hai juga. Hah? Mbak Arni, Bu Arni ya, selamat siang, hai juga. Sugeng siang, Mbak Arni Sare. Enggak itu, satu, maksudnya live double gimana? Dalam satu hari ini kita baru bikin satu video live. Yang kemarin double ya, satu hari kemarin. Pembersihan kebun sama grooming kucing. Wah. Oh, iki. Wah, ada kodok. Wes, teman-teman bersih ya. Sudah kelihatan bersih. Biar kata nanti atau besok ada anak mancing kan, kita bisa langsung bikinin konten ya. Kita jadikan konten. Kalau musim penghujan tiba, banjir, nanti Wair akan spill teman-teman di sini ada banyak anak kecil berjejer mancing di sini ya. Kalau ini banjir, banyak ikan soalnya memang. Kenapa Jun? Jun iki melok air. Sudah agak bersih, yang sana nggak berani kita jamah teman-teman. Bukan nggak berani ya. Mana ya, sampah lama soalnya. Tetap akan kita agendakan. Sampah lama yang tak tahu ujungnya air itu juga ya. Karena bercampur dengan sampah kiriman. Akan air porsir ya tenaganya air. Kecuali yang ini memang kan terhitung sama baru dan air tahu proses terjadinya ya. Bekas rerobohan itu sisa penebangan kayu ya. Kalau itu kan kita nggak tahu. Ini akan kita bakar di sini aja wis. Bismillah. Apa ya? Awas Jun.
Jangan di sini nak, panas nak. Jangan di sini Jun, panas. Iya, jangan dekat-dekat. Awas Jun, jangan di situ Jun. Asap esok. Biasanya air itu akhirnya merantak teman-teman, merantak ke sini. Nah, Jun. Mbak Partini, selamat siang. Sebentar ya Mbak, Mas, Bunda, Om, Pak air sambil dulu. Kita akan istirahat lagi setelah ini ya. Setelah nyapu air bakar kita istirahat. Ma itu pinggir no ma, emberi ma. Timbulnya mas singkirkan mah. Wes kita bakar, kita bersihkan. Oke sip, sekarang kita bakarnya sebelah sini. Ini sampai sopo iki. Mama iki mesti iki.
Kita bakar teman-teman. Panasnya sekali, panas sekali teman-teman. Tidak kuat Pak Her, panas. Panas rek, jarak sami ini panas ya. Loh, besok gak ditunggoki kamera ya to. Oh, tambah main HP dewe. Loh, iki mati. Daunnya kena ulat teman-teman. Gak tahu air ini ya. Rambutan, walah. Daun muda kena ulat-ulat apa ya? Mau no hama, ini mulai ada hamanya ini. Kono. Ngampi kono. Kok ada digerigitin kayak. Wah, perlu disiram ini teman-teman ya. Insektisida. Daun muda yang diserang ya. Oh, iki mau lali rek. Ini juga ini apa sih buat nang kene enak men. Boleh diki paling. Iki dikei apa ya? Rambutan. Rambutannya kena hama. Tapi gak ketok ulete ngene iki cilik. Dek nyerang tunas sing daune sing semprot apa ya? Sampe diwasi ngono lah HP-ne main HP dhewe. Oh. Semoga nggak terlalu ke sana asapnya ya. Asapnya semoga terhalau dedaunan pisang itu ke rumah Pak D Teguh sama Mbak Sri soalnya teman-teman. Sumira. Ada juga Mbak Mira, Mbak Sumira ya panggilannya Mira, nama lengkapnya Mbak Sumira. Samira ada juga, Mbak Sumira. Selamat siang. Ya juga. Gak ono iku deh cedok apa? Oh iki golok.
Ya opo belingi ditumpuk kene. Wis. Tapi kok gak njupuk sing iki? Iki lah Mas lho iki. Iku ya nek timbo iku apa gak dijupuk sinang timbo iku. Tempat sekecil ini aja masih butuh pantauan ya dari maling ya. Kelas sampah plastik aja yang mau dimusnahkan sih kok berdicolong ya. Oh alah. Kita hancurkan limbah mika ini ya. Fiberglass. Fiberglass apa? Mika biasanya buat atap ya, yang terbuat dari plastik itu loh teman-teman. Kita cari ranting yang kering, kita naikkan lagi. Yang kering yang bisa panas ya. Aduh panas. Panas cok. Dari jarak segini panasnya kayak gini ya. Ini baru api dunia. Ih, ini panas. Panas. Di spill kono dek, bisa untuk beres ya, ini dek, sing sebelah ini dek. Wah, karena rehat lagi ya. Sekaligus mungkin ya akan kita tutup teman-teman. Karena waktunya juga sudah sangat lama ya. Kita tadi start piro? 2 jam 10 menit teman-teman. Kita start di pukul 11.09 pagi. Jam 11.09 pagi tadi. Iki loh dek. Kalau yang sisi sebelah timur sudah agak terlihat ini ya, selain lapang juga bersih dari rimbunan kayu dan daun-daun hasil sisa penebangan pohon hari kemarin Minggu teman-teman ya. Nunggu tukang jaganya ya gak mungkin dikerjakan, tugasnya cuma menggergaji. Ada beberapa yang belum diambil di sisi sana tapi nggak akan kita itu sana ya, karena bukan wewenang kita. Kalau yang sini memang kita sesuai izin kemarin kita bersihkan area yang paling dekat ketimbang tadi ya. Yang sisi selatan di mana deh? Yang selatan nggak akan, selatan itu kono. Yang sisi selatan itu ndak kita bereskan semua. Masih banyak pertimbangan yang menurut air itu agak ambigu kalau dikerjakan sekarang ya. Yang jadi agak malas itu ya karena itu tadi di sana itu ada sampah plastik kiriman. Delok itu wis jembek teman-teman, akhirnya itu malas. Karena kita nggak tahu prosesnya sampah itu dari mana berasal. Kalaupun dibersihkan ya nggak jamin besoknya bersih lagi. Ya tetap akan dikirimi lagi sampah kirimannya. Terus gitu aja. Kita nggak overthinking ya, tapi yo biasanya sisi naluri alami manusia itu ketika sudah bersih itu malah semakin sembrono dan makin seenaknya. Ketika sana sudah dibersihkan, wah bersih rek. Mumpung nggak ada orangnya langsung dilempari tengah malam ya mak. Kita juga kan nggak tahu ya. Jadi kecil kemungkinan kesadaran itu. Nanti toh ketika dibersihkan bersih, ada tempat wahana baru buat sampah baru ya. Misalkan loh, kalau air berpikirnya secara dua arah ya. Sebagai pelaku dan sebagai penyaksi misalkan, sebagai pelaku ya paling aku mikir ya kita juga itu juga, wah mumpung ada lahan bersih ya, aku gerilya aja malam hari mumpung
yang punya tanya nggak tahu kan ya tak lempari di posisi malam hari atau mau mendekati subuh kan ya bisa aja lah itu. Tapi di sisi lain sebagai penyaksi ya, awak dewi kan yo, wae juga kan berkecil hati, walah rek, ternyata usahaku ya wis kayak ngono di hadapan orang kan gitu ya. Tapi di satu sisi sebagai pelaku ya, mestinya aku ya akan sejelek-jelek, sebaik-baiknya wae tetap akan jelek. Tetap ada prasangka dan keinginan untuk membuang sampah seenaknya ya. Dalam kondisi sadar maupun tidak wis, cari yang paling nyaman dan aman kan itu dah, gerilya pada posisi malam hari atau menjelang subuh, menjelang orang mau tidur wis. Dikantungin kresek, nunggu jam sepi-sepi orang tak lempar, wes siapa yang tahu kan gitu ya. Itu juga mungkin akan berlaku di situ. Atau nanti wae juga dengan susah payah bersihkan nanti juga tetap mana ada yang peduli kan gitu ya. Kita pikirannya elek tok, kita wajar berpikiran elek. Karena juga seringkali juga hanya sebagai batu sandungan tok Kita cuma dipakai sebagai alat kan gitu ya. Kita bangunkan kesadaran diri sendiri, bangunkan kesadaran sendiri beserta keluarga aja. Kita gak mau menghimbau orang lain ya, apalagi masih lingkup tetangga malah jadi perkara. Pokoknya kita, ya alhamdulillah tadi udah, yang kita juga mau dibilang berbalas budi yo. Budi tak kerjakan yang bisa tak kerjakan yang bisa dikerjakan. Budi nggak enak, saya juga enak. Gitu aja ya. Kita kembali ke sini ya teman-teman. Yang angle sini, ini mungkin butuh proses agak lama. Ini nunggu paling tidak itu lama ya. Bara apinya kan belum sepenuhnya jadi. Nggak kita potong kecil-kecil, nggak kita belah kayunya nanti. Dia akan tetap seperti itu sampai dia benar-benar kering dan jadi abu. Karena beberapa kayu yang di sana yang kita ambil tadi masih dalam kondisi basah ya dalamnya ya. Yang kering kan cuma daunnya aja sama ranting, cuma yang batang-batang daun, batang-batang ranting dan dahan pohon yang diameternya jauh lebih besar kan dalamnya masih basah. Jadi butuh proses pengasapan dulu agar dia kering baru bisa dibakar sempurna. Karena waktu juga sudah terbilang agak lama teman-teman ya. Iku ketok aku dek, ketok lah. WR mau undur diri atas segala kekurangan dan apa yang kami sampaikan tadi. Argo Pandan, assalamualaikum, hadir siang bang. Selamat siang Mas Argo Pandan, sugeng siang juga. Waalaikumsalam, salam sejahtera Om. Derek, ngapunten Om, sekarang waktunya mau pamit, nggak apa-apa ya Om ya. Om Argo Pandan. Tadi kurang lebih 2 jam teman-teman kita, teman-teman segan nemani kita juga dari awal sesi streaming. Memberikan itikat baik tadi dengan salam, sapa, senyum ya. Terima kasih banyak. Semoga apa yang teman-teman tuai tadi terkait interaksi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Dukungan teman-teman. Tak lupa kita doakan keluarganya dalam keadaan sehat semua. Sehat-sehat selalu orang tua teman-teman. Panjang umur. Menyambut dan sekaligus mau tutup tahun ya. Hati-hati di jalan. Saking Madiun. Oh, saking Madiun. Nggih Mas, sugeng kenal nggih Om Argo Pandan. Kita dari Sidoarjo Om Argo. Karena keterbatasan waktu juga nggih Om, ngapunten. 2 jam itu bukan waktu yang lama kok. Teman-teman juga jenuh. Kita juga mohon undur diri, membagi waktu. Teman-teman juga mungkin akhir minggu ya ini ya, berkumpul dengan keluarga. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Itu aja dari kami, mohon undur diri atas kekurangan yang tidak sadar kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sugeng sonten, sugeng rahayu, kita nayu. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Selamat siang.